Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang kami hormati Ibu Suratul Muna, SPC MPC Psikolog, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Atas nama saya sendiri, Mawardatul Husna, sebagai moderator dengan NIM 2106200005. Selanjutnya, Faiza Razika dengan NIM 2106200021. Dan Indriani dengan NIM 2106200003. Kami akan membahas tentang perkembangan intelijensi. Teori kecerdasan. Menurut Saswanto, 2004 dalam Zakiyah 2013, kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat sesuatu masalah lalu menyelesaikannya, atau membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Kecerdasan intelektual atau IQ. Kecerdasan intelektual adalah kecerdasan yang digunakan untuk memecahkan masalah logika maupun strategis. Yang kedua ada kecerdasan emosi atau EQ. Kecerdasan emosional adalah menuntut diri untuk belajar, mengakui dan menghargai perasaan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga ada kecerdasan spiritual atau SQ. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai. Pengertian intelijensi. Menurut M. Daliono 2004, intelijensi merupakan kemampuan yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap suatu situasi masalah yang meliputi berbagai jenis kemampuan psikis. Menurut Anita Ewell Fox Yusuf 2006, 1. Kemampuan belajar. 2. Keseluruhan kemampuan yang diperoleh. 3. Kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil. Variasi dalam kemampuan intelektual. Menurut Howard Gardner, dalam diri manusia itu terdapat 9 kecerdasan intelektual atau kemampuan intelektual. Di antaranya adalah 1. Intelijensi linguistik, yaitu berbicara, mendengar, dan membaca. Ciri-cirinya yaitu suka belajar kata-kata baru, suka berbicara, membaca buku, dan sering memberikan instruksi kepada orang lain. Yang kedua ada intelijensi matematik logis, yaitu memecahkan masalah dalam bentuk logika. Ciri-cirinya menyukai pelajaran matematika, mudah mengingat angka-angka atau rumus-rumus, menyukai permainan-permainan yang melibatkan strategi. Yang ketiga, intelijensi spasial, yaitu berhubungan dengan seni visual. Ciri-cirinya lebih suka menggambar daripada bercerita, mudah mengenali tempat yang baru, lebih mudah membaca gambar daripada teks atau huruf, menyukai permainan yang berupa bangunan bentuk 3 dimensi. Yang keempat ada intelijensi atau kecerdasan musikal, yaitu mendengarkan, memainkan, dan mengenali musik-musik. Ciri-cirinya suka hal-hal yang berbau dengan musik. Kedua, suka main alat musik, bernyanyi, dan mengingat melodi. Yang kelima, intelijensi tubuh atau kinestik atau berhubungan dengan gerakan tubuh. Ciri-cirinya selalu terlihat aktif, mudah meniru gerakan orang lain, banyak melakukan aktivitas fisik tanpa merasa lelah, dan suka menari. Yang keenam, intelijensi interpersonal, itu digunakan dalam berkomunikasi. Ciri-cirinya menyukai aktivitas dan permainan bersama teman-teman, mampu merasakan dan berpikir seperti yang dirasakan orang lain, mampu memimpin teman-temannya. Yang ketujuh, ada intelijensi intrapersonal, yaitu ciri-cirinya mengingat mimpi, suka mengoleksi barang yang memiliki arti baginya, seringkali membutuhkan tempat yang tenang dan sepi untuk beraktivitas. Kedelapan, intelijensi lingkungan atau naturalis, mengerti tentang alam di sekitarnya. Ciri-cirinya suka pemandangan alam, menyukai flora dan fauna, tumbuhan dan hewan, suka belajar sesuatu dari alam. Kalau intelijensi lingkungan ini emang anak alam banget nih. Yang kesembilan, intelijensi
eksistensial, yaitu keingintahuan akan makna kehidupan. Itulah 9 intelijensi yang ada dalam diri manusia. Adapun faktor yang mempengaruhi intelijensi, ada beberapa perbedaan tersebut dapat diketahui bahwa intelijensi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Itu menurut Sanjaya 2010, yaitu yang pertama pembawaan. Pembawaan ini berasal dari genetik orang tuanya, yaitu menurun ke anaknya itu, ataupun dari saudaranya. Yang kedua lingkungan, dipengaruhi dari makanan yang dikonsumsi maupun pendidikan atau berbagai keterampilan yang dia kuasai. Yang ketiga, stabilitas intelijensi dan IQ. Intelijensi itu bukan IQ. IQ itu hanyalah hasil dari suatu tes intelijensi. Stabilitas intelijensi tergantung pada perkembangan organik otak. Yang keempat, kematangan. Seseorang dapat dikatakan telah matang jika dia telah mencapai kesanggupan dalam menjalankan fungsinya. Selanjutnya, pembentukan. Segala keadaan di luar dirinya itu. Yang terakhir, minat dan pembawaan yang khas. Motivasi yang ada dalam dirinya itu yang mendorong dia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi menurut Sanjaya 2010. Pengukuran. 1. Tes intelijensi berdasarkan usia. A. Tes intelijensi untuk anak-anak seperti WPPSI, WISC, CPM, dan tes Binet. B. Tes intelijensi untuk dewasa seperti WBIS, WAIS, IST, FRT, dan SPM. 2. Tes intelijensi berdasarkan jumlah peserta. A. Tes intelijensi individual seperti WPPSI, WISC, WBIS, WAIS. B. Tes intelijensi kelompok seperti CPM, IST, FRT, SPM, dan APM. 3. Tes intelijensi berdasarkan aspek-aspek yang dapat diungkapkan dibagi menjadi 6, yaitu 1. Pengenalan verbal, 2. Pengenalan kuantitatif, 3. Pengenalan visual abstrak, 4. Memori, 5. Sequential processing scale, 6. Simultaneous processing scale. Selanjutnya, tingkat intelijensi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Dengan IQ 140 diklasifikasikan jenius. Dengan IQ 130 sampai 139 dapat diklasifikasikan sangat cerdas. Dengan IQ 120 sampai 129 diklasifikasikan cerdas. Dengan IQ 110 sampai 119 diklasifikasikan di atas normal. Dengan IQ 90 sampai 109 diklasifikasikan normal. Dengan IQ 80 sampai 89 diklasifikasikan di bawah normal. Dengan IQ 70 sampai 79 diklasifikasikan bodoh. Dengan IQ 50 sampai 69 diklasifikasikan terbelakang atau debil. Dengan IQ di bawah 49 diklasifikasikan terbelakang atau idiot. Kesimpulan. Dari pembahasan kami di atas dapat disimpulkan bahwa inteligensi atau kecerdasan adalah suatu kemampuan individu dalam menggunakan potensi yang ada dalam dirinya sebagai upaya untuk memecahkan masalah atau beradaptasi dengan lingkungan dan kemampuan mencapai prestasi dalam berbagai bidang. Inteligensi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pembawaan, lingkungan, IQ, dan lain-lain. Untuk mengukurnya sendiri harus menggunakan alat ukur yang sudah ditentukan, yang mana alat tersebut beraneka ragam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.